Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan positif. Hari ini kita akan memulai pembacaan. Namun bagi kamu yang belum subscribe, untuk sudah sering datang tapi belum subscribe atau ya sudah sering ataupun baru datang, jangan lupa di subscribe. Sora doain kalau subscribe Sora banyak rezekinya. Hari ini kita akan masuk tentang pembacaan ya, perasaannya dia ya saat melihat kamu berubah. Jadi bagaimana sih sebenarnya yang dia rasakan setelah melihat kamu sekarang sudah berubah, sudah bertransformasi. Kita lihat dulu siapa orang ini ya, ciri-cirinya ya. Oke, yang pertama ada energi dari Stork. Nah, orang ini memang adalah seseorang yang secara tampilan itu memang good looking, menawan, menarik, usianya sekitaran usia kamu atau bahkan lebih muda dari kamu ya. Kalau Sora lihat di sini orangnya itu sering mobilitasnya tinggi, sering kesana kemari ya, sering melakukan perjalanan juga mungkin dalam pekerjaan dia. Tapi ini juga bisa mengindikasikan hubungan kamu sama orang ini tuh kayak on off ya. Orang ini bisa bisa tiba-tiba datang dalam hidup kamu, bisa keluar lagi gitu ya. Oke. Yang berikutnya. Bear. Beberapa dari mereka bersikap protektif, bersifat posesif ya, kalau yang Sora lihat. Kalau ada di dekat kamu itu sering sekali memposesifkan kamu. Beberapa dari mereka itu ada yang punya usaha sendiri atau memang kalau seandainya dia punya kerjaan, kerjaannya itu dia sudah punya jabatan di tempat kerjanya dia. Orangnya bertubuh agak besar, kalau Sora lihat ya secara figur itu agak besar tubuhnya. Mungkin lebih besar dari kamu. Dan bisa saja dia seseorang yang kamu ketemu sama dia mungkin pada saat lagi kerja juga bisa ya. Karena bisa saja dia orang yang ketemu pada saat lagi urusan kerjaan. Side. Nah, orangnya ini kalau Sora lihat ya, orangnya itu bisa kalau ngomong terkadang bisa tajam bicaranya ya. Bisa straight to the point, bisa nyelekit juga kalau yang Sora lihat di sini. Di sini juga bisa mengindikasikan ketidakpedulian. Sometimes bisa nggak peduli gitu ya kalau yang saya lihat orangnya. Nah, di sini ada yang punya pemikiran yang tajam juga bisa ya. Atau orangnya cepat ya. Set-satet gitu ya. Walaupun set-satetnya itu belum tentu sesuatu yang bijaksana. Coffin. Nah, ini bisa mengindikasikan dia adalah seseorang yang tertutup. Ya, banyak hal yang mungkin dirahasiakan ya. Dia pandai menyimpan rahasia, pandai menyimpan misteri, tapi di sini juga bisa mengindikasikan ini ada beberapa dari kalian yang memang merasa bahwa orang ini itu sulit untuk dimengerti, ya. Tapi ini juga bisa saja menandakan awal orang ini hubungannya sudah berakhir sama kamu, ya. Hubungannya sudah berakhir sama kamu atau hubungan yang ketika berjalan itu adalah hubungan yang ditutupi. Hubungan yang disembunyikan kalau Sora lihat ya. Ring. Nah, kenapa Sora melihat disembunyikan? Ini ada beberapa dari mereka adalah third party situation yang mengindikasikan bahwa orang ini sudah berkomitmen atau sudah ada pasangan ya. Ada ring di sini. Seseorang yang sudah bersuami atau seseorang sudah beristri atau orang yang udah punya komitmen lain. Jadi bisa saja kamu berdealing sama seseorang yang kenapa jadi sembunyi-sembunyi karena ini bisa saja third party situation, ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ya. Apa sih perubahan kamu yang dia rasakan? Tapi sebelum itu kita mau lihat secara short story aja ada apa di antara hubungan kalian. Kalau Sora lihat selain berakhir ada apa? Ada Lily, ada Sun, dan ada Ki. Hubungan ini sebenarnya jalan sudah cukup lama ya. Dan hubungan ini sebenarnya hubungan yang panas, hubungan yang penuh dengan gairah, hubungan yang menguat ya. Cuman di sini karena justru sudah lama itu pula lah yang menjadi kunci inti dari permasalahannya ya. Mau sampai kapan hubungan ditutupin, mau sampai kapan hubungan dirahasiakan ya. Jadi ini adalah seseorang yang bisa saja memang dari masa lalu kamu ya. Yang karena sudah terlanjur jalan terlalu lama, justru malah sekarang bingung ya. Karena kenapa mungkin sudah menjauh dan gak sama-sama, karena sudah terlalu lama tapi makin lama makin
makin bergairah dan makin memanas, tapi kok seperti bingung jalannya kemana ya, gitu. Karena situasi yang penuh dengan jebakan sih, terlilit. Ya, hubungan yang seperti toksik, terlilit, tidak adanya masa depan, ya. Jadi seperti hubungan yang jalan stagnan seperti itu terus ya. Jadi ujung-ujungnya tuh ada pasangan tapi rasanya seperti sendiri. Kesendirian yang melilit atau mengikat. Jadi bisa saja juga kamu berhubungan sama orang ini ya. Bisa saja mungkin orang ini pun menjadikan kamu pelarian karena dia merasa kesepian, mungkin dia sedang jenuh dalam hubungannya dia. Atau memang dia suka sama kamu karena ada gairah secara daya tarik secara fisik dan seksualitas ke kamu. Ya, itu yang Sora lihat. Memang sukanya itu berdasarkan gairah dan seksualitas yang menjadi salah satu faktor utama. Nah, sekarang langsung kita ke poinnya. Apa sih perubahan yang dia lihat dari kamu? Yang pertama, kamu dulu sebelumnya seseorang yang bingung dan seseorang yang kayak kurang jelas. Ya, Two of Clouds. Banyak kebingungan, banyak ketidaktegasan yang kalau Sora lihat di sini sebelumnya ada, tapi sekarang sudah berubah. Sikap itu sudah berubah. Ada the tower di sini. Jadi sikap itu sudah kayak mendadak berubah, sudah tidak ada lagi kegalauan di sana. Dia bisa melihat. Jadi orang ini melihat perubahan kamu dari mana, Sora, macam-macam ya. Ada yang mungkin bisa mantauin kamu langsung melalui sosmed kamu, dari orang-orang sekeliling kamu. Intinya dia mengetahui tentang hal ini atau mengamati kamu. Ya. Nah, perubahan yang kamu seperti tadinya tidak bisa tegas, tadinya penuh dengan kegalauan, sekarang berubah benar-benar ya. Kamu memang pernah terpuruk ya, pernah terpuruk mungkin karena dia tinggalkan, galau dan sebagainya ya. Tapi sekarang itu sudah berubah. Kamu jatuh tapi kamu kini bangkit. Dia sudah melihat kamu adalah seseorang yang bangkit dari keterpurukan. Perubahan yang dia lihat. Ya. Bangkit dari sakit hati dan kekecewaan. Ya. Dia bisa melihat bahwa memang segala sesuatu tuh ditandai dengan sebelumnya mungkin kamu stuck, gak bisa lupain orang ini. Seperti kok sakit kamu, seperti kamu gak bisa move on gitu ya. Tapi terlihat ada jalan ya dari kamu yang menyadari kenangan adalah sebuah kenangan. Kenangan hanyalah kenangan saja, memori hanyalah memori saja. Itu adalah bagian dari apa yang sudah terlalu ya. Tapi mau sampai kapan memori yang dipegang itu akan terus ada di sana ya. Jadi awalnya memang kamu penuh dengan itu semua. Tapi perubahan terjadi. Kamu menyadari harus ada harga besar yang dibayar untuk terjadinya transformasi atau perubahan. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia melihat kamu benar-benar mengambil langkah besar, membayar harga yang sangat besar untuk move on dan melepaskan memori yang ada dan sakit hati. Kamu benar-benar berubah dan benar-benar berubahnya itu totalitas. Usaha yang kamu lakukan, harga yang kamu bayar secara material ataupun non material itu sangat besar. Yang kamu keluarkan effort untuk bisa berubah. Ya. Kamu di sini kalau Sora lihat jadi fokus banget sama kerjaan kamu. Jadi fokus banget sama skill kamu, kemampuan-kemampuan kamu ya. Jadi kayak kamu sekarang lebih multi talented, banyak kemampuan baru yang kamu pelajari yang mungkin akan bisa menghasilkan uang lagi untuk kamu. Kalau Sora lihat di sini ya. Jadi banyak yang semakin sukses secara nilai value, kamu menaikkan nilai value kamu. Ya. Jadi kamu fokus ke sana. Ya, air mata, kekecewaan itu kamu fokuskan untuk baik, aku mau fokus ke sesuatu yang jelas-jelas worth it. Jelas-jelas bernilai, yaitu investasi ke diri kamu sendiri. Ya. Kamu lebih kepingin menunjukkan bahwa kamu bisa sukses ya dan kamu bisa berhasil. Jadi di sini perubahan yang nyata yang dia lihat adalah dari kekecewaan kamu yang tadinya menggelayuti benar-benar down, kamu berubah menjadi sesuatu yang namanya benar-benar naik dan benar-benar fokus dan berhasil. Dan di sini kalau Sora lihat banyak yang punya keberhasilan secara karir dan finansial. Bahkan itu bisa menyupport keluarga kamu. Kamu bisa ngasih untuk keluarga kamu lebih ya. Mungkin di sini ada yang bisa bangun rumah untuk keluarganya, ada yang bisa naikin orang tuanya pergi ibadah haji misalnya.
ya. Atau bahkan kamu bisa membelikan keluarga kamu apa yang mereka butuhkan. Nyekolahin adik kamu dan sebagainya ya. Tapi ini kalau Sora lihat, berhubungan juga sama keluarga kamu sih. Ya. Keberhasilan kamu, perubahan kamu itu nyata dirasakan juga sama keluarga kamu secara finansial. Ya. Dan di sini kamu menjadi seseorang yang lebih tegas dan beraksi. Ya, kamu tuh sekarang jadi seseorang yang lebih sigap. Ya, dia melihat sebagai perubahannya adalah banyak hal-hal besar yang sudah kamu lakukan. Kalau dulu mungkin kamu baru berencana, tapi sekarang sudah dengan jelas dan nyata dia bisa melihat kamu melakukan apa yang kamu rencanakan. Impian-impian kamu, keinginan-keinginan kamu yang selama ini sudah ada di dalam diri, kamu wujudkan. Jadi banyak sekali hal-hal yang terrealisasi dari keinginan kamu yang membuat dia itu bisa melihat perubahannya. Kamu sudah benar-benar let go dan totalitas melepaskan. Di sini ada perubahan terhadap yang namanya aku pernah jatuh ke poin terbawah, jadi sekarang aku mau bangkit benar-benar ke poin tertinggi. Jadi seseorang yang dia bisa melihat benar-benar kamu let go. Let go yang benar-benar ikhlas, let go yang benar-benar walaupun sakit benar-benar penuh dengan kesakitan tapi kamu lepaskan. Ya. Dan itu kamu lakukan secara nyata gitu loh. Jadi kamu memberanikan diri kamu untuk keluar dari rasa sakit dan kecewa. Ya. Kamu juga sekarang dilihat sebagai orang yang lebih tenang. Ya, orang yang bisa lebih chill. Kalau mungkin sebelumnya penuh dengan keraguan-raguan, emosi yang mungkin bisa meledak-ledak, emosi yang penuh dengan emosi kesedihan, sekarang kamu menjadi seseorang yang lebih tenang. Lebih tenang, lebih rileks ya. Dan di sini banyak sekali perubahan secara nyata, terlihat sekali bahwa kamu sudah banyak refleksi. Refleksi dari apa yang terjadi, refleksi dengan banyak pemikiran. Jadi kamu tuh muncul dan dilihat sama dia, tampil sebagai seseorang yang lebih bijaksana. Ya, jadi pengalaman-pengalaman kejatuhan kemarin benar-benar kamu jadikan refleksi untuk menjadi mendewasakan kamu dan jadi lebih baik. Ya. Nah, resilience. Nah, di sini kalau yang Sora lihat ada energi dari melangkah. Jadi kamu benar-benar sekarang mau fokus untuk melangkah kalau yang Sora lihat. Dan menjadi sosok yang lebih tangguh. Ya. Sosok yang lebih kuat. Kamu tampil menjadi seseorang yang lebih tangguh, lebih kuat daripada sebelumnya. Ya. Jadi seperti Wonder Woman dan Wonder Man ya. Kalau Sora lihat di sini, dia bisa melihat kamu setelah masa yang ada menempa kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih nggak cengeng, lebih bisa menahan gitu ya, balance. Kamu sekarang menjadi lebih balance, ya. Apa yang mungkin kemarin ada oleng-oleng, kiri kanan, atas bawah, ya mungkin selama ini banyak yang fokusnya cuma ke dia doang, jadi bucin, sekarang kamu jadi balance. Bisa ada waktu juga untuk keluarga kamu, ada waktu juga untuk kerjaan kamu, ya. Dan dia bisa melihat kamu sekarang lebih bisa bersemangat untuk punya ambisi yang baru. Kamu punya semangat yang baru. Ambisi ini tidak selalu negatif ya. Ambisi itu adalah salah satu bensin yang membuat kita bisa terus bergerak. Artinya kamu ada satu hal baru yang lebih ingin kamu kejar dan kamu jadi sosok yang tampil dengan lebih bersemangat. Jadi kegalauan-kegalauan tuh udah nggak mau galau lagi. Ya. Di sini kalau yang Sora lihat, kamu juga melihat ini sebagai suatu momentum opportunity untuk kesempatan untuk membuat diri kamu menjadi lebih baik lagi. Jadi setiap kesempatan kamu semakin keren, semakin glowing. Ini gambarnya diamond. Diamond itu adalah sesuatu yang mempesona, sesuatu yang bercahaya ya. Jadi ini adalah seperti kesempatan kamu untuk tampil dengan lebih maksimal, tampil dengan lebih bisa memukau orang lain. Jadi sekarang seperti sebelumnya kamu mungkin seperti mutiara dalam lumpur ya kan, dalam relationship yang tidak bisa membuat kamu tuh auranya keluar karena selalu sedih, selalu kecewa ya, galau terus gitu loh ya. Tapi sekarang auranya lebih keluar karena memang benar-benar sudah melepaskan, benar-benar lebih tenang, lebih benar-benar banyak kontemplasi. Ya. Kamu benar-benar sekarang menjadi seseorang yang bisa benar-benar melihat apa yang jadi fokus kamu, apa yang diperlukan, itu yang dikerjakan. Kalau itu yang diperlukan, itu yang difokuskan. Ini ada gambar mata. Jadi apa yang harus jadi fokus, kamu benar-benar fokus dulu ke situ. Jadi nggak mau lagi lihat kiri kanan atas bawah, fokus ke sana, fokus kemana, ya. Nah,
Meskipun ada kesakitan atau kekecewaan yang memang harus dihadapi, ya nggak apa-apa gitu loh. Meskipun ada loss gitu ya, meskipun ada kehilangan, tapi nggak apa-apa. Itu adalah proses hidup. Dia bisa melihat kamu didewasakan oleh proses hidup. Ya, Sora mau coba lihat yang ini. Apalagi sih perubahan-perubahan yang dia lihat. Ya, perubahan-perubahan yang dia lihat. Nah, self love, kamu terlihat sekali lebih mencintai diri kamu. Kamu lebih kelihatan mencintai diri kamu, lebih percaya diri, lebih taking care diri kamu. Taking care itu memperhatikan diri kamu, ya. Entah itu secara penampilan, entah itu secara perasaan, kamu menyayangi dan mencintai diri kamu, ya. Dan di sini kamu menjadi seseorang yang lebih banyak berkompromi, ya. Dulu mungkin sebelumnya ya, kamu bisa kelihatan banyak sekali ego ya, tapi terlihat sekarang kamu karena lebih santai, lebih banyak kompromi-kompromi yang mau kamu lakukan. Ya, ada orang yang terlambat, kamu nggak marah-marah lagi, kamu bisa lebih chill, lebih santai ya. Ini yang dia ketahui, ini bisa dari pengamatan dia atau dari orang-orang yang mungkin memperhatikan kamu. Ya. Di sini kalau yang Sora lihat, kamu juga banyak sudah membantu orang lain. Lebih banyak sosial-sosial yang apa namanya? Sosial-sosial yang dia berikan. Dia bisa melihat kamu melakukan banyak aksi sosial atau memberikan mendonasi kepada orang-orang yang kurang mampu. Jadi kamu seperti naik nilai-nilai kepedulian terhadap sosial. Ya. Dan di sini ya, kamu seperti terlepas dari satu ketidakbaikan atau keburukan. Di sini ada curse ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, mungkin beberapa orang itu ada yang melakukan, tidak semua ya, tapi mungkin ada beberapa orang yang melakukan magic ke kamu, ya. Melakukan magic ke kamu, tapi di sini terlihat bahwa magic yang sudah mereka lakukan ke kamu pelan-pelan terkikis, ya. Karena kamu sudah benar-benar lebih ikhlas, lebih punya kesadaran yang tinggi, lebih banyak beramal, lebih banyak apa ya? Mencintai diri kamu, jadi kamu fokus banget sama diri kamu. Jadi proses, kalau Sora lihatnya proses. Dari proses melepaskan itu kan gini, ketika orang mengirimkan magic atau gangguan ke kita, dari kitanya juga ada sesuatu niat untuk melepaskan dan meminta ke apa namanya bantuan dari yang di atas. Itu akan jadi lebih maksimal pasti hasilnya. Ya, dan di sini kamu sudah tidak lagi mau memakai topeng. Ya, kamu sudah tidak lagi mau berpura-pura. Apa adanya kamu, ya kamu tunjukkanlah seperti itu apa adanya. Ya, marah, kecewa gitu ya, sudah tidak ada lagi jaim, sudah tidak ada lagi gengsi, apa adanya perasaan kamu tunjukkan. Itu terlihat kok dari cara kamu bicara, cara kamu memposting sesuatu ya. Dan terlihat bahwa kamu sudah mulai punya banyak sekali kesadaran. Sebelumnya kamu seperti sulit untuk menolak orang ini, seperti sulit untuk berkata tidak sama orang ini gitu ya. Jadi orang ini kayak ngontrol kamu. Nah, sekarang kamu sudah bisa berkata tidak dan kamu mungkin bahkan juga sudah nolak dia. Dia udah lihat kamu udah berubah ya. Kalau dulu kamu seperti ngikut terus maunya dia, kamu sekarang punya lebih banyak kesadaran untuk yang kayak kalau aku nggak suka, aku nggak mau, enggak. Ya. Kamu juga sekarang sudah lebih banyak pengetahuan ya. Kamu sudah menjadi seseorang yang lebih bijaksana dan punya banyak sekali pengetahuan dan belajar banyak hal-hal baru. Jadi dia lihat diri kamu jadi lebih bisa mengendalikan diri dan lebih banyak hasil dari kamu mengcoaching diri kamu atau kamu belajar sama orang lain. Jadi bisa membuat diri kamu untuk kayak nasehat-nasehat kamu ambil yang baik-baik sehingga perilaku kamu pun bisa menjadi lebih baik. Ya. Dan itu tadi, kamu keluar dari posisi yang stagnan dan apa namanya? Posisi-posisi yang kayak kamu selama ini seperti tidak bisa berkata tidak, yang tadi Sora bilang sudah nggak bisa nolak dia, tapi sekarang kamu bisa jadi sosok yang tampil dengan sesuatu yang lebih tegas. Kamu terlihat lebih banyak teman-teman kamu lebih bahagia, sehingga energi kamu pun auranya lebih glowing, jadi pasti otomatis lebih menarik, ya. Mungkin sama ini kamu kelihatan sebagai orang yang nggak punya banyak teman, nggak mau bersosialisasi. Sekarang kamu bisa lebih punya banyak teman, lebih bahagia, bisa berorganisasi dengan orang. Dan benar-benar yang ini kan gambarnya. Benar-benar kayak fokus banget sama kerjaan dan terlihat kamu enjoy banget sama kerjaan kamu. Ya. Dan banyak talenta-talenta kamu yang makin keluar. Ya. Yang mungkin talenta nambah bisa main musik kah, menjahit kah, dan sebagainya. Talenta-talenta yang selama ini skill-skill tersembunyi itu kelihatan semua. Ya. Oke, sekarang setelah ya melihat kamu berubah,
apa yang dia rasakan. Di sini dia seperti ada satu rasa pengorbanan ingin kamu kembali lagi. Ada yang di sini tidak bisa menerima seperti kamu pergi dan berubah banget ya. Dia seperti ingin aku harus memperjuangkan kamu kembali untuk jadi milik aku. Tapi di sini banyak yang kalau Sora lihat memantau kamu. Memantau dan ingin melakukan pergerakan. Ya. Di sini jadi gelisah, kamu yang berubah, dianya yang kayak gak nyangka-nyangka, ngamatin kamu malah seperti kayak ngerasa kok aku kehilangan sesuatu yang berharga, kok aku kehilangan sesuatu yang jadi malah jadi lebih baik gitu ya. Di sini juga mungkin ada rasa bersalah karena itu tadi ya. Pernah memang mungkin melakukan magic sama kamu atau justru memang secara psikologi, kalaupun nggak magic, secara psikologi itu memanipulasi kamu, ya. Dan di sini dia seperti merasa aku harus gak boleh kalah sama kerja keras kamu. Jadi di sini banyak yang kalau Sora lihat merasa bahwa kayak kalau aku mau kamu balik ya, aku juga harus punya kerja keras nih, aku harus fokus, aku harus nunjukin bahwa aku bisa lebih berhasil dari kamu. Yang berikutnya adalah ada seseorang yang berharap ada pengharapan baru di antara kalian. Kalau Sora lihat, paling tidak orang ini berharap bisa terkoneksi lagi sama kamu. Dia berharap kayak mulai bertanya-tanya, masihkah ada harapan setelah melihat kamu banyak sekali perubahan. Ya. Sih? Dia pingin bisa ada masa transisi yang lebih baik dalam hubungan kalian. Artinya, orang ini seperti banyak yang merasa kayak kaget ya kalau Sora lihat di sini. Memantau kamu tuh kaget bagaimana kamu bisa ternyata berkorban begitu besar untuk bisa merubah diri kamu. Kamu benar-benar kayak fokus banget untuk merubah hidup kamu. Benar-benar perubahan kamu tuh benar-benar perubahan yang bikin dia tuh kayak amazed gitu sama perubahan kamu. Ya kan? Di sini ada satu respect ya. Ada satu honor tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kehormatan, respect sama bagaimana kamu bisa benar-benar berubah. Berubahnya itu tuh nggak gampang untuk keluar dari ini semua. Benar-benar kerja keras kamu tuh kelihatan banget secara nyata dan dia amazed bagaimana kamu semakin pintar. Ya. Jadi di sini tuh dia merasa seperti energi dia melihat kamu berubah sekarang itu bagaimanapun juga membuat dia jadi merenung dan berpikir bahwa sesungguhnya dia sudah kehilangan seseorang yang sangat berarti. Seseorang yang terkoneksi dan bagaimana kalau selama ini dia cuma main-main sama kamu, dia nggak serius sama kamu, tapi ternyata kamu sesuatu yang valuable sekali. Kehilangan kamu tuh seperti sesuatu yang harusnya dia menjaga kamu, harusnya dia mempertahankan kamu gitu loh. Dia tuh seperti merasa kayak, kenapa kemarin aku cuma main? Kenapa kemarin aku pasif gak memperjuangkan? Ya, kalau aku tahu seperti ini yang akan terjadi gitu loh. Ya. Dan dia berharap ada awal yang baru. Dia berusaha pingin datang kayak paling tidak kita perbaikilah hubungan kita. Ya. Di sini ada yang pingin meminta awal yang baru. Ya, semoga ada sudut pandang lain dari kamu untuk kamu mau memberikan kesempatan. Dia kayak seperti pingin mencoba lagi. Ya. Tapi dia tahu ini adalah sesuatu yang sensitif. Jadi kayak seperti apa ya Sora bilangnya ya. Dia itu masih ragu-ragu kalau untuk bisa melakukan pergerakan ke kamu, walaupun sebenarnya dia pingin nyoba lagi, ya. Karena dia merasa takut kayak ada sudut pandang dari kamu yang kayak ada keinginan dari kamu tuh kayaknya aku nggak yakin deh kali ini kalau aku datang dia mau. Ya. Kita lihat secara cepat aja apakah orang ini punya niat yang baik ke kamu kalau memang dia mau datang lagi. Heart, ship. Sebenarnya ada satu niat baik, cuman di sini keraguan-raguan dia ke apa ya namanya? Ketidakpastian hatinya dia itu masih akan terus berlanjut ke depan, ya. Jadi kalau Sora bilang lebih kepada keputusan di tangan kamu, ya balik lagi. Hati-hati kalau dia balik, kalau kamu terima malah akan jadi beban yang jangka panjang. Karena dia masih akan terus datang on off kayak gitu loh. Jadi yang kayak nanti hilang, datang lagi gitu. Jadi sikap ragunya itu akan terus, alainya itu yang gak jelas itu akan terus masih berlangsung ke masa depan sih gitu. Jadi walaupun dia sekarang ngelihat kayak gitu,
pingin kamu balik, tapi kestabilan dia tuh belum ada gitu. Sora baca energi apa adanya ya. Di kartunya apa, dibacain apa adanya. Gini, Sarah. Sambil kamu, ini energinya dari energi divine maskulin ya. Energi couple saling melihat, berpandangan. Jadi gini, orang ini akan bisa merespon ke kamu, akan bisa ke kamu kalau kamu memberikan respon sama dia, ya. Jadi kalau memang kamu udah nggak mau sama dia, jangan ditanggepin gitu, ibaratnya kalau menurut Sora ya. Karena gini, dia nih energinya berhadap-hadapan dan mirroring. Kalau kamu nerima dia, dia akan datang ke kamu. Ya, kalau kamu narik energinya dia akan datang ke kamu dan sebaliknya. Ya, jadi kalau saran dari Sora, apa yang kamu rasakan akan bisa dia rasakan. Jadi kalau memang kamu mau putus ya putus, diputusin gitu loh. Jangan kasarnya, jangan dikasih kesempatan lah ya. Tapi kalau memang kamu mau kasih kesempatan ya silahkan aja sih, itu bebas-bebas aja. Cuman dia ngikutin kamu ya. Dia akan, selama kamu memberikan ruang untuk dia masih akan tetap balik. Energi nggak bisa dibohongin. Ya, itu dari Sora. Oke. Terakhir untuk astronya dulu. Ya. Pisces, Scorpio, Pisces, apa ini? Virgo, Aquarius, Sagittarius, dan Capricorn. Tambahan dari Sora, gini, ketika membaca itu setiap reader itu kan punya gayanya masing-masing ya. Jadi hormatilah gayanya orang masing-masing dalam membaca dan sebagainya, kan nggak mesti semua sama. Dan biar kamu smart, coba deh sambil baca sambil diperhatikan ya, sambil perhatikan ya. Kalau perlu kamu beli kartunya juga jadi kamu tahu ya. HUCD-X. Jangan seenaknya bilang orang dongeng, jangan seenaknya bilang orang ngarang, jangan seenaknya bilang orang ngomong. WMY. OM OPY. W, Q, dan R. Gitu. Banyak loh. Itu dicek ya. Nama-nama, nama tempat, nama kota, plat nomor kendaraan, dan sebagainya. Sora lihat juga kok reader-reader lain. Sora banyak banget respect teman-teman reader lain juga dari dalam negeri atau dari luar negeri. Dan banyak banget channel-channel yang mungkin view-nya nggak banyak ya. Tapi Sora lihat bagus loh cara bacanya. Emang bener-bener dia cara bacanya bener-bener sesuai dengan ilmunya. Gitu. Jadi nggak yang kartunya kemana, dia ngomongnya kemana gitu. Jadi banyak kok, banyak. Jadi gini, respect lah sama orang lain, sama kemampuan orang lain. Jadi jangan langsung enak banget, enteng banget ngomong kayak gini, kayak gitu. Perhatikan juga reader kamu siapa, history reader kamu tuh gimana, bacanya gimana juga gitu loh. Dan kalau memang kamu suka boleh kok beli kartunya, pelajarin juga kartunya ya. Jadi jadilah orang yang pintar dan smart. Jadi sambil kamu nonton, sambil kamu belajar juga kartunya, jadi kamu paham. Banyak channel-channel kecil yang bagus ya. Kalau seorang ngomongnya sering diulang-ulang ya maaf, karena memang ketika aku lagi ngonek dan menggali kata-kata aku di dalam otak aku kadang-kadang cenderung untuk kebiasaan untuk ngomong sesuatu yang diulang. Dan kenapa pakai bahasa Inggris ya? Bukan dibilang bahasa nggak mau merakyat. Di sini tulisannya bahasa Inggris. Buku-buku tarot itu juga kebanyakan semuanya bahasa Inggris. Ya. Dan itu yang pasti otomatis akan lebih banyak menginvolving aku untuk pakai bahasa Inggris tanpa disadari di bawah alam sadar aku. Karena memori-memori aku banyak pakai bahasa Inggris. Ya, jadi tolong jangan bilang saya nggak merakyat ya. Saya berusaha bahasa yang bisa saya mengerti, tapi balik ke setiap orang itu gayanya beda-beda. Tahu nggak kenapa aku sering ngobrol sama kamu kayak gini? Karena Sora tuh menyebut kamu sahabat. Jadi Sora tidak ingin bacanya itu kaku, kamu sahabat Sora. Namanya sahabat Sora itu kita berbicara, kita dekat, dan kita ngobrol. Ya, apapun yang Sora bagikan hari ini, Sora berharap bisa berguna untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari videonya Sora. Sora udah ngomong berulang kali seperti itu. Kalau kamu mau personal reading, silakan @sora_tarot di Instagram Sora. Silakan juga di follow di sana. Dan kalau memang mau sumbangan buat Sora beli kartu baru atau buat traktir Sora kopi, biar Sora semangat bikin videonya, biar jangan tidur dan ngantuk, Sora berterima kasih.
Menjalankan suatu channel adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang untuk bisa terus maju dan memberikan kamu yang terbaik dari hasil pembacaan. Pakai energi, percaya deh sama Sora. Tanya sama tarot-tarot leader lain. Sora juga punya banyak teman-teman yang senior dan Sora udah banyak ngobrol sama mereka. Ya, sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sarah. Terima kasih untuk mencintai dirimu dengan lebih baik lagi. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.